Shalom, Bapak Ibu anggota Bakor Kris Rumah Sakit Pertamina Pusat. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu di hadirat Tuhan untuk sama-sama mendapatkan pencerahan daripada rahasia firman-Nya. Percayalah, Roh Kudus akan menolong kita, memberkati kita dan mengurapi kita, sehingga kita sungguh-sungguh akan diberkati oleh pencerahan daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berada di hadirat-Mu. Kami ingin bersama-sama mendengar firman-Mu dan mengenal rahasia daripada firman-Mu yang pasti akan menjadi berkat bagi kami. Roh Kudus menolong hamba-Mu yang sederhana ini. Roh Kudus juga menolong hamba-Mu, kekasih-Mu yang mendengarkan. Dan kami percaya kami akan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik daripada khotbah pada siang hari ini adalah damai sejahtera Kristus adalah milik kita. Saya ulangi lagi, topiknya adalah damai sejahtera Kristus adalah milik kita. Mari kita dengar firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Saudara. 19 sampai 23 ya. Kita akan baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, sekarang ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kita stop sampai di sini dulu. Jadi kita baca ayat 19 dan 20, dan kita akan mendengarkan penjelasan daripada firman-Nya. Jadi saudara, ini terjadi pada saat Yesus sudah bangkit. Dan ini adalah pertama kali Yesus menampakkan diri secara fisik kepada murid-muridnya. Pertama kali menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya. Dan pada saat itu memang Thomas tidak ada di sana. Dan yang indah adalah ketika Yesus menampakkan diri, Yesus mengucapkan satu perkataan pertama yang sangat indah, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Ya, shalom, damai sejahtera. Ya, shalom bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Saudara tahu arti daripada damai sejahtera itu? Ya saudara, ada dua kata. Yang pertama kata damai, yang kedua kata sejahtera. Saudara, kata damai itu bukan berarti berbicara tentang damai antar bangsa. Bukan juga berarti damai antar manusia. Ya saudara, bukan juga berarti damai ya dari antar golongan, saudara. Enggak, saudara. Yang dimaksud damai ya adalah berbicara tentang hubungan manusia yang berdosa dan Allah yang Maha Kudus itu mengalami pemulihan. Allah yang Maha Kudus, Allah itulah yang memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa melalui karya salib Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, dia menunjukkan bekas paku di telapak tangannya dan bekas tombak yang mencucuk di lambungnya. Dan barulah dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa Yesus mesti menunjukkan bekas luka di tangannya dan juga bekas luka di lambungnya? Karena Yesus ingin menyatakan bahwa semua dosa sudah diselesaikan oleh karya Yesus di kayu salib. Saudara, kalau Yesus tidak menyelesaikan dosa dunia, dosa saudara dan saya, bahkan dosa dunia, Yesus tidak bisa bangkit, saudara. Bayangkan, saudara kita pasti tahu bahwa Yesus pada waktu datang ke dunia, dia kudus, tidak berdosa. Tapi ketika dia terpaku di kayu salib, dia memikul dosa saudara, dosa saya, bahkan dosa seluruh dunia. Dunia yang dulu, dunia sekarang, dan dunia yang akan datang. Dan setelah Yesus mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya,
3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Dan kalau dia bangkit, pasti dia bangkit ya dalam keadaan kudus. Artinya apa, saudara? Tidak ada satu dosa pun yang tidak diselesaikan oleh Yesus. Karena kalau masih ada satu dosa yang tidak diselesaikan oleh Yesus, maka Yesus tidak bisa bangkit. Nah, saudara, indah sekali kata damai itu, ya, pulihnya hubungan antara Allah yang Maha Kudus, pencipta kita, dengan manusia yang berdosa. Ya, kalau mau pakai kata-kata sehari-hari, saudara, Yesus ingin berkata, arti daripada damai tadi, Yesus ingin berkata, akulah juru selamatmu. Dosamu dengan segala hukumannya sudah kubayar lunas. Tidak ada yang tersisa. Kau berstatus kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapanku. Saat ini sebagai anak-anak Bapa, kamu punya kebebasan untuk menerima kasih Bapa, termasuk berkat-berkat dan janji-janjinya, dan memiliki kebebasan untuk mengasihi Bapa. Itulah arti kata damai, saudara. Ya, bahkan Allah yang kudus itu, ya, kita bisa mendekatinya sekarang. Saudara pernah baca ayatnya di Ibrani 4 ayat 16 yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian, ya, menghampiri tahta kasih karunia, ya, yang penuh dengan rahmat, untuk menerima kasih karunia, menemukan kasih karunia, supaya mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kita sekarang dengan penuh keberanian boleh menghampiri tahta kasih karunia-Nya langsung, saudara. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan. Saudara tahu bahwa Allah tidak bisa didekati dengan dosa. Allah yang Maha Kudus tidak bisa didekati dengan dosa. Tapi di dalam Yesus yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah, kita sudah dikuduskan dan dibenarkan. Oh, puji Tuhan, saudara. Saya ulangi lagi. Akulah juru selamatmu. Arti kata damai itu, dosamu dengan segala hukumannya sudah kubayar lunas. Tidak ada yang tersisa. Kau berstatus kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapanku. Saat ini sebagai anak-anak Bapa, kamu punya kebebasan untuk menerima kasih Bapa dengan berkat-berkatnya, dengan janji-janjinya, dan juga kamu bebas untuk mengasihi Bapa. Itu arti daripada kata damai, saudara. Kemudian arti dari sejahtera, dari damai sejahtera. Arti daripada kata sejahtera itu adalah akibat atau dampak daripada perdamaian yang sudah Tuhan kerjakan lewat karya Yesus di kayu salib. Kalau mau pakai bahasa sehari-hari, ya saudara, arti kata sejahtera artinya adalah indah sekali. Hukum Taurat tidak akan menuntut kamu lagi, karena kamu sudah dibenarkan, dan seluruh hukuman akibat dosa yang dituntut oleh hukum Taurat sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Yang kedua, iblis dengan tipu dayanya tidak bisa lagi mendakwa kamu, karena engkau sudah dibenarkan, bukan oleh kebenaranmu, tapi oleh kebenaran Yesus. Engkau sudah dikuduskan, bukan oleh kekudusanmu, tapi oleh kekudusan Yesus. Kemudian yang ketiga, kesembuhan atas segala penyakit sudah menjadi milikmu. Saya ulangi lagi, kesembuhan atas segala penyakit sudah menjadi milikmu. Saudara, penyakit bukan berasal dari Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, Allah bisa mendatangkan sakit penyakit, kelaparan, bisa mendatangkan api, bisa mendatangkan ular tedung. Tapi di perjanjian baru, Yesus selalu menyembuhkan orang sakit. Bahkan menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Jadi dalam perjanjian baru, sebagai manusia yang hidup dalam perjanjian baru, yang percaya Yesus Kristus, penyakit itu bukan dari Tuhan, saudara. Kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Penyakit adalah dampak daripada dosa. Penyakit adalah dampak dari dosa. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa, saudara. Kemudian tidak ada lagi kutuk, penghakiman, dan penghukuman bagi kamu. Ingat, semua kutuk, hukuman atas dosa sudah ditanggung di kayu salib. Engkau putra-putri kerajaan surga yang dikasihi, diberkati, namamu sudah terdaftar di kerajaan surga.
Dan bahkan Tuhan katakan, aku akan menguatkan kamu dan melindungi kamu dari yang jahat. 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga. Amin, saudara. Ini yang berbicara adalah Yesus Kristus yang sudah bangkit. Yesus Kristus yang disebut juga Raja Damai, yang sudah bangkit, sumber damai sejahtera surga. Dia yang berkata kepada murid-muridnya dan berkata juga kepada kita. Amin, saudara. Itulah anugerah yang pertama, yaitu damai sejahtera. Itulah status kita yang baru di dalam damai sejahtera Kristus. Itulah hubungan kita dengan Allah yang baru sebagai Bapa kita di dalam Kristus Yesus. Dan itu adalah milik kita, orang percaya. Itulah sebabnya saya pernah berkata kepada saudara, kita adalah orang yang sangat diberkati. Kita hidup bukan oleh karena situasi dan kondisi. Kita hidup bukan oleh karena fakta, tapi kita hidup oleh iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Baik saudara, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-21 ya, dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Wow, saudara. Ya. Jadi anugerah yang pertama, saudara, selain keselamatan, ya hidup dalam damai sejahtera tadi, tapi anugerah berikutnya, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, Tuhan tidak hanya menebus kita, membenarkan kita, menjadikan kita ciptaan baru, menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita orang yang sangat dikasihi, membuat kita tidak hanya memiliki kepastian nanti di dalam kerajaan surga, tapi Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Allah ingin melibatkan kita, saudara, di dalam pekerjaan yang bernilai kekal. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Bapa di surga, dalam hidup ini Allah ingin melibatkan kita di dalam pekerjaan yang bernilai kekal. Yaitu untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Bukankah itu anugerah yang luar biasa, saudara? Amin, saudara. Ya, sebagai apapun kita di dunia ini, ingat di dalam Kristus tidak ada lagi bedanya antara sekuler dan rohani. Kalau orang dunia ada bidang sekuler, kalau gereja itu sekuler, kalau baca Alkitab itu sekuler, memuji Tuhan sekuler. Terbalik, saudara, terbalik. Ya, orang dunia berkata kalau ke gereja itu rohani, memuji Tuhan rohani, baca firman itu rohani. Tapi kalau bekerja bisnis, ya saudara, jadi karyawan itu sekuler. Enggak, saudara. Di dalam Kristus tidak ada lagi istilah sekuler. Di dalam Kristus semuanya rohani. Kalau pendeta mimbar pelayanannya di gereja, kalau karyawan mimbar pelayanannya di perusahaan, di mana kita bekerja? Kalau engkau punya toko dan warung itu mimbar pelayanan saudara. Kalau saudara bekerja di rumah sakit Pertamina Pusat, maka rumah sakit Pertamina Pusat RSPP itu adalah mimbar pelayanan saudara. Di mana lewat apapun yang saudara lakukan, apakah saudara dokter, apakah saudara tenaga medis, apakah saudara tenaga administrasi, semua saudara lakukan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya nama Yesus dipermuliakan lewat kehidupan saudara, sebagai apapun. Ya, mungkin ada yang ibu rumah tangga di rumah, pensiunan, ya, sebagai opa, oma, saudara, sebagai apa saja. Itu semuanya rohani di hadapan Tuhan. Kalau kita lakukan untuk kemuliaan nama Yesus. Amin, saudara. Ya, ingat kita bukan warga negara dunia yang sedang berjuang untuk masuk surga. Kita adalah warga negara surga, anak-anak Bapa di surga, di mana nama kita ada terdaftar di kerajaan surga, dan kita sedang ada di dunia ini karena misi kerajaan surga. Saudara, Tuhan ingin memakai kita lewat hidup kita, lewat kita sebagai orang percaya, ya, sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya. Untuk apa? Untuk melakukan karya memberitakan kasih Kristus
supaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin, saudara. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Kita manusia dilibatkan untuk pekerjaan surgawi yang bernilai kekal. Wow, saudara, sebagai apapun, saudara. Kalau saudara melakukan tugas, ya, hidup saudara sebagai karyawan atau sebagai pendeta atau sebagai businessman, kalau saudara lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka Roh Kudus akan campur tangan. Kuasa Tuhan akan campur tangan. Amin, saudara. Dan kalau Roh Kudus campur tangan, kuasa Tuhan campur tangan, kasih Tuhan campur tangan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena saudara dipelihara oleh sistem ekonomi surga yang tidak bisa bangkrut, dan saudara juga dilindungi oleh sistem keamanan surga yang tidak bisa tertembus. Tapi kita tetap harus mentaati pemerintah. Kita tetap harus ikut protokol kesehatan. Tidak boleh mencobai Tuhan. Kenapa? Karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini yang harus juga kita taati. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara. Ya. Dan sekarang ayat yang ke-22 dan 23. Saudara. Dan sesudah berkata, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Terimalah Roh Kudus. Saudara, ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sudah tahu maksudnya? Ya. Ketika kita diberikan kesempatan terlibat dalam pekerjaan surga, pasti tidak bisa memakai kekuatan manusia. Kalau kita melayani kerajaan surga, kita tidak bisa pernah pakai hikmat manusia. Kita tidak akan pernah bisa pakai kasih manusia. Kita tidak bisa pakai kekuatan manusia. Itulah sebabnya, ya, setelah berkata, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, lihat ayat 22, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu sebabnya Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Allah sendiri tinggal di dalam kita. Roh Allah yang bersama Yesus pada saat Yesus melayani dengan penuh kuasa. Roh Allah yang bersama murid-muridnya ketika murid-muridnya juga melayani dengan kuasa. Itu diberikan kepada kita dan tinggal di dalam kita. Karena hanya dengan urapan Roh Kudus, dengan hikmat yang dari surga, dengan kasih yang dari surga, dan itu ada di dalam pribadi Roh Kudus yang akan menolong kita. Hanya dengan itulah kita bisa melayani Tuhan. Ya, hanya dengan itulah kita bisa mempermuliakan nama Yesus melalui pekerjaan kita. Saudara, pernah ingat khotbah saya dulu, kalau kita bekerja untuk cari makan, saudara, itu kita sama dengan orang dunia. Kita bekerja cari rezeki, cari nafkah, cari makan untuk keluarga, ya, mata pencaharian, saudara. Kita bekerja mati-matian untuk cari makan. Saudara, itu orang dunia, saudara. Tapi orang Kristen tidak, saudara. Bukankah ayatnya pernah saya khotbahkan dulu? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, minum, pakai. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu kebutuhanmu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan dulu yang bernilai kekal itu. Utamakan tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai saksi-saksi Kristus lewat pekerjaan kita, baik di kantor, lewat apapun yang kita lakukan di rumah. Saudara, kadang-kadang saya di rumah ngomong cucu, karena cucu saya ada 11, saudara. Kalau saya ngomong cucu saya berkata, Tuhan, aku lakukan ini adalah untuk melayani Engkau. Aku tidak hanya melakukan ini untuk menolong anak-anakku yang dua-duanya kerja, sehingga aku harus ngomong cucu, tapi aku lakukan ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini juga pelayanan bagi kemuliaan-Mu. Dan ketika saya lakukan itu, maka Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan sukacita dan penghiburan. Sama dengan saudara bekerja, mungkin saudara mengetik, mengobati pasien, saudara, ya, atau merawat pasien, melayani pasien.
Ya, saudara berkata, Tuhan, aku lakukan bukan untuk mencari nafkah. Aku melakukan ini bukan sekedar untuk bekerja, tapi aku lakukan ini untuk melayani Tuhan, agar namamu, nama Yesus dipermuliakan. Menjadi satu kesaksian dalam kehidupan saya. Dan ketika saudara berkata begitu, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan menyatakan kuasanya. Roh Kudus akan menyatakan hikmatnya kepada saudara. Dan hal-hal yang ajaib akan terjadi. Bersama Tuhan, perkara ajaib akan terjadi. Bersama Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Lihat ayatnya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya apa? Sampai otoritas Tuhan berikan. Surga memberikan otoritas kepada saudara. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau engkau mengatakan dosanya tetap ada, saudara. Pasti kita akan selalu mengampuni, karena kita juga sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan ini ingin meneguhkan bahwa kita diberikan otoritas yang luar biasa. Saudara, inilah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Dan damai sejahtera tadi yang saya sudah jelaskan artinya, itu adalah milik kita. Itu ada di dalam kita, ya. Roh Kudus juga ada di dalam kita, saudara. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Kalau sudah mendapat pencerahan akan ini, dan saudara mulai menghidupinya, saudara mulai memperkatakannya, saudara, di dalam doa saudara, di dalam tugas saudara, saudara mulai memperkatakan firman ini, maka Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Ya, saya sering berdoa, Bapa di surga, terima kasih. Karena di dalam nama Yesus, aku memiliki damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, aku bukan lagi orang berdosa. Aku bukan lagi keturunan Adam yang berdosa, tapi aku adalah anak Allah yang kudus. Di dalam Yesus, namaku tercatat di dalam buku kehidupan. Di dalam Yesus, aku sudah dibenarkan, aku sudah dikuduskan, aku sudah dikasih. Bukan oleh kebenaranku, tapi oleh kebenaran Yesus. Di dalam Yesus, kepastian keselamatan ada padaku. Di dalam Yesus, aku adalah orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur. Dan di dalam Yesus, aku juga mengucap syukur, karena aku hidup di dunia ini adalah untuk misi kerajaan surga, untuk mengerjakan pekerjaan yang bernilai kekal, yaitu misi kerajaan surga yang Tuhan akan genapkan dalam kehidupanku. Kalau aku masih sehat sampai saat ini, berarti masih ada misi kerajaan surga yang masih akan digenapi dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Saya sering berdoa begitu, saudara. Saya memperkatakan, saudara, ya, memperkatakan firman Tuhan. Ketika COVID-19, Corona merajalela, ya, pernah gak saudara berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus, penyakit bukan berasal dari Tuhan. Gerejamu mendapatkan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir kuasa iblis dan setan. Dan kami percaya, ya, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit. Amin, saudara. Ya, saudara mesti percaya itu, perkatakan, saudara, hidupi dan imani, ya, dan Roh Kudus akan merealisasikannya dalam hidup saudara. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap saudara, karena sebelumnya sudah menjadi berkat bagi saya. Damai sejahtera Kristus adalah milik kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak sempurna, dipakai Tuhan untuk memberikan penjelasan tentang firman-Mu. Tetapi Roh Kudus akan melengkapi, menyempurnakan, dan memperkaya, sehingga firman Tuhan dan penjelasannya boleh menjadi pencerahan bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami juga mengucap syukur karena kami telah memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan yang kami sudah berikan menjadi alat yang diurapi Tuhan untuk membantu pekerjaan pelayanan di Bakor Umkris RSPP.
Sehingga lewat pelayanan Bakor Kris RSPP, Kristus diberitakan, Kristus disaksikan, Kristus ditinggikan, dan banyak jiwa yang dimenangkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus dengan doa-doa syafaat yang kami akan lantunkan. Haleluya. Doa syafaat yang kami akan lantunkan di hadapan Tuhan yang pertama adalah kami berdoa untuk pengurus dan anggota Bakor Kris RSPP. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, dan biarlah berkat-berkat Tuhan yang bersumber dari rahasia firman boleh diterima dan dialami oleh semua pengurus dan anggota Bakor Kris RSPP. Kami juga berdoa untuk pasien Kristen yang sedang berobat, dirawat di RSPP. Biarlah di dalam Yesus Kristus mereka boleh melihat Yesus adalah Sang Penyembuh, bukan melihat sakit penyakit yang mereka derita, tapi mereka lebih fokus melihat kepada Yesus Sang Penyembuh. Demikian juga kami yang melayani di rumah sakit, biarlah kami juga beriman dan fokus kepada Yesus Sang Penyembuh di atas segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk tim pastoral yang tetap berdoa setiap hari Senin dan Kamis. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa untuk ibadah online setiap hari Jumat dari jam 12:15 sampai dengan jam 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk manajemen RSPP dan manajemen Perta Medika IHC. Kami berdoa untuk gereja dan pimpinan gereja di gereja manapun di Indonesia khususnya. Kami percaya gereja adalah realitas tubuh Kristus di dunia ini, dan Yesus Kristus adalah Gembala Agung di gereja di Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemerintah DKI dan juga pemerintah Indonesia. Kami berdoa agar seluruh pemimpin-pemimpin, termasuk presiden, wakil presiden, para menko, menteri, dan para pimpinan-pimpinan yang sudah Engkau pilih di negeri Indonesia ini, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk khususnya keberadaan atau pergumulan melawan COVID-19 yang saat ini sedang merajalela di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Saat ini dalam nama Yesus kami sepakat sehati di dalam kesatuan roh dan kesatuan iman. Kami menolak COVID-19 dan varian-variannya dari bumi Indonesia. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menolak kuasa iblis dan setan yang menjadi sponsor atas sakit penyakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita masuk ke dalam doa berkat atau doa yang terakhir. Saudara, mari saudara bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Arahkan pandangan imanmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan, biarlah ketika tangan hamba-Mu ini terangkat, maka tangan Tuhan sendiri yang terangkat dan mencurahkan berkat kepada kekasih-kekasih-Mu, anggota Bakor Kris di RSPP. Tuhan yang sudah menyerahkan anak tunggalnya yang dikasihi, yaitu Yesus Kristus, terpaku di kayu salib, mencurahkan darah dan menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kita, karena ingin kita selamat, ingin kita berbahagia, ingin kita diberkati, bahkan menjadi berkat.
ingin kita mempermuliakan namanya di dunia ini. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kepada kita berkat-berkat yang lain? Untuk itu terimalah kesehatan yang dari Tuhan mengalir atasmu, kesembuhan yang dari Tuhan atas segala penyakitmu, berkat yang melimpah, semua kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan, semua yang kau butuhkan dalam pelayanan disediakan oleh Tuhan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita menyertai engkau dan seluruh keluargamu di dalam hidup melayani Tuhan bagi nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa. Kembali lagi senang sekali bisa bertemu walaupun lewat online. Ya, dan saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita walaupun kita berjauhan. Dan saya percaya pencerahan firman Tuhan ini akan sungguh-sungguh membuat kita semakin mengenal kasih-Nya. Dan kasih-Nya sungguh-sungguh akan kita alami dalam hidup ini secara nyata. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.